kuning kotak? Apa segitiga ya? Apa kubus aja ya? Aduh, gimana nih mikirinnya, kayaknya gimana sih bentuk yang pas gitu? Asik banget. Ya ampun, Kak. Ngapain? Aku tuh lagi merancang kira-kira bangunan apa sih yang pas di Lampung Tengah yang menjadi ikon gitu loh. Oh, Karena kan Lampung Tengah ini kayaknya aku lihat potensinya besar, terus bisa jadi daerah yang maju banget. iyalah. Tapi kan itu bukan urusan kamu, Ay. Ngapain kamu pusing? Lah emang itu harusnya ada yang ngerjain ya, Kak, atau tugasnya? Ya ada dong, Ay. Itu tugas dari Bapeda. Oh iya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Aku baru ingat. Nah, untuk lebih jelasnya, Oke. pemirsa, kita akan bertemu dengan narasumber kita hari ini dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Tengah. Nah, seperti apa bincang-bincang kita hari ini, Ay? Di acara Nyantai di Kebun Jeruk. Bukan Kebun Jeruk Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Ai Bonamana. Dan saya Biwan, Tentunya di program Nyantai di Kebun Jeruk. bukan Kebun Jeruk Biasa. Iya, tentunya Ya. sudah hadir narasumber kita, Kak Abi, ya, Betul. yang tadi sempat kita perbincangkan di sesi sebelumnya. Iya, tentang bagaimana proses pembangunan dan sebagainya. Betul. Iya, dan kita sudah kedatangan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Beliau adalah Bapak Imam Fakhrul Rozi, SSTP MIP. Halo Pak Iya. Imam. Halo, makasih Iya. Mbak Ai, Mas Abi. Iya, Gimana Pak Imam kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat Alhamdulillah. ya. Sibuk banget nih Kak Abi, Iya. karena tadi kita juga udah nungguin cukup lama. Akhirnya kedapatan juga Datang waktu juga. beliau yang Iya. sibuk Sorry. yang banget. membaginya luar biasa banget. Betul. Iya. Sebenarnya hari ini sibuk apa aja sih Pak? Kalau boleh cerita sedikit? Iya, hari ini kita ada beberapa agenda. Salah satunya kita membahas kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan kawan-kawan DPRD ya. Betul. Jadi evaluasi. Jadi tahap hari ini kita membahas tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Iya. kawan-kawan DPRD. Jadi ya cukup harus membagi waktu. Betul, apalagi ini masih di awal-awal tahun ya Iya, Pak awal ya. tahun. Masih banyak proyek ya Pak ya. Oke Pak, Bapeda kan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya. Kalau boleh tahu nih kan masyarakat Lampung Tengah nggak semuanya tahu ya Ya, Pak ya. apa dan seperti apa tugas dari Bapeda itu sendiri? Betul. Ya. Ya, terima kasih. Jadi Bapeda ini, jadi kalau di pemerintah daerah itu ada namanya dinas. Iya. Nah, kalau itu mungkin familiar ya, Iya. dinas. Jadi kalau dinas itu penyelenggara kewenangan bupati. Jadi kewenangan bupati di bidang kependudukan ada dinas Dukcapil, Betul, Diskominfo. Diskominfo. Hmm. Tapi ada namanya badan. Nah, Ya. badan ini mengkoordinasikan. Tugas kita mengkoordinasikan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini pasti mengkoordinasikan tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah Ya. dengan seluruh perangkat daerah yang ada. Jadi kita melakukan evaluasi kaitan ketercapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oh, seperti itu. Ya. Jadi kalau Jadi- ada program harus diserahkan ke Bapeda dulu ya, Pak ya. Jadi kita bahas, kita sinkronkan dengan kebijakan daerah, dengan kebijakan provinsi, dengan kebijakan nasional. Nah, tugas Bapeda seperti itu kurang lebih. Jadi pengambilan keputusan tidak bisa sendiri. Ya, jadi kita juga secara politik melibatkan dengan DPRD juga. Iya. Kemudian secara partisipatif kita melibatkan masyarakat. Nah, kemudian secara akademik kita juga melibatkan perguruan tinggi di dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah ini menarik, tadi kan Ya. Pak Imam katakan ini melibatkan masyarakat. Iya. Nah ini seperti apa contohnya Pak? Karena kan berarti masyarakat terlibat dalam sebuah perencanaan dan pembangunan Betul. Lampung Ya, Tengah. betul. Seperti apa Pak? Jadi kita ada mekanisme bottom up, top down. Nah, Oke. ada mekanisme partisipatif. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, itu Betul. dimulai dari tingkat kampung, Pak. Kita ada 311 kampung kelurahan. Mereka melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Kemudian mana yang menjadi prioritas dibawa ke level kecamatan. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga di mana keterlibatan masyarakat, ada mekanisme politik melalui aspirasi masyarakat yang dibawa oleh kawan-kawan DPRD.
Iya. Nah, jadi ada musrenbang, ada secara politik, inilah yang menjadi input pembangunan. Oke, keterlibatan masyarakat di dalam Iya, Pak ya. betul. Nah, spill dong Pak, program-program yang dikerjakan Bapak di 2024 apa aja, boleh nggak nih? Biar masyarakat juga ada bayangan atau juga wah Ada harus berkawal gambaran nih. seperti apa Betul. di 2024 pembangunan di Lampung Tengah? Ya, di 2024 ada beberapa proyek yang menjadi unggulan ya. Yang pasti, yang pertama dari sektor kesehatan. Jadi kita ada revitalisasi beberapa puskesmas sehingga bisa mendukung pelayanan di bidang kesehatan. Betul. Kemudian di Kabupaten Lampung Tengah juga ada pembangunan Islamic Center. Oke. Ya, jadi harapannya tahun ini kita memiliki Islamic Center. Kemudian juga kita ada pembangunan kolam renang berstandar. Wow. Nah, itu di Punya terbagi pemerintah besar di punya daerah ya, punya Pak? pemerintah daerah. Oh, iya, Nah, ini harapannya bisa mendukung atlet Wisata. atlet daerah kita. daerah. Nah, Khususnya karena di kita renang. Lampung Tengah belum punya kolam renang berstandar juga. Gitu. Oke, itu kurang lebih ya beberapa program unggulan. Dan itu boleh di-spill nggak Pak di mana lokasinya? Lokasinya kalau Islamic Center di Gunung Sugi, kalau kolam renang ada di Terbagi Besar. Oke, kalau puskesmas kita memiliki 39 puskesmas. Sebagian besar hari ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar sehingga layanannya bisa standar ya. Wow. Nah, Ai, selain beberapa yang disebutkan oleh Mas Imam tadi ya, apakah proyek jalan itu juga termasuk dalam tugas dari Bapeda sendiri? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi ini mungkin isu yang cukup seksi ya. Iya. Jadi jalan di mana-mana rusak. Iya. Jadi betul, jadi jalan ini memang jadi prioritas utama kita juga. Namun demikian memang perlu dipahami oleh kawan-kawan dan masyarakat bahwa memang di tahun 2024 ini ada beberapa kegiatan yang harus mengikuti prioritas dari pemerintah pusat. Betul. Jadi pemerintah pusat ini memberikan prioritas untuk pembangunan itu pemenuhan standar pelayanan minimal. Ya, standar pelayanan minimal. Apa itu? Itu di sektor pendidikan dan kesehatan. Oke. Sehingga kita harus terpaksa melakukan realokasi yang seharusnya kita gunakan untuk infrastruktur jalan, kita alokasikan untuk pemenuhan standar minimal. Iya. Artinya standar minimal itu masyarakat itu harus mendapatkan layanan minimal, kesehatannya harus bagus. Ya. Layanan di puskesmas harus maksimal, alatnya harus bagus, gedungnya bagus, Iya. sekolahnya harus bagus. bagus. Nah, ini yang harus kenapa? Karena memang kebijakan dari pemerintah pusat. Oke. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, kita kemarin memprioritaskan pembangunan jalan, tapi memang jalan-jalan yang memang jalan-jalan utama ya. yang Jadi diprioritaskan. ya, jadi tidak semuanya bisa terakomodir karena memang pembangunan ini ya jangka panjang, Iya. bertahap Iya. ya. Betul, ke pendidikan dan kesehatan dulu ya. Ya, kita Benar. selesaikan dulu. Karena itu lari juga ke SDM juga ya Pak. Betul ya? sekali. Jadi kita Lampung Tengah ini untuk indeks pembangunan manusia kita poinnya 73, ini merupakan tertinggi di Provinsi Lampung. Wow, luar. Ya, jadi itu diukur dari mana? Dari rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pendapatan per kapita. Nah, itu menjadi ukuran indeks pembangunan manusia. Iya. Nah, kita ya, Ai. masih akan bincang-bincang lagi kami ya. Masih banyak yang akan kita Betul. tanyakan dengan beliau, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Davika TV masih di Nyantai di Kebon Jeruk, Bukan Kebun Jeruk biasa. Masih bersama narasumber kita, Ya. Bapak Imam Fakhrurozi, SSTP MIP. Oke, beliau ini selaku Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung. Lampung Tengah. Di sesi sebelumnya tadi Pak Imam sudah menjelaskan beberapa hal mengenai Bapeda ya, Kak Abi ya. Nah, di sesi ini kita semua pengen tahu nih, dan juga mungkin masyarakat dan pemirsa Davika TV pengen tahu seperti apa atau sejauh apa pencapaian yang sudah dilakukan oleh Bapeda Lampung Tengah. Silakan Pak Imam. Ya, jadi kita setiap tahun melakukan evaluasi ya. Iya. Jadi untuk Kabupaten Lampung Tengah, salah satu prestasi yang memang jadi prioritas pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi. Wow, betul. Nah, ini jadi prioritas utama karena kan jadi ukuran pembangunan untuk makro ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah di tahun 2023
Ini 4,7% dan ini merupakan terbesar di Provinsi Lampung. Wah, keren. Jadi ada sektor unggulan yang memang mendongkrak itu sesuai dengan potensi daerah. Lebih dari 33% disumbang dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan. Wow. Nah, jadi cocok ya dengan kebun jeruk ya. Betul. Iya, cocok ya. Pertanian Oke. kan, Iya, perkebunan. pertanian, betul. Dan Betul. itu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Jadi Mbak Ais secara keseluruhan, seprovinsi Lampung, Lampung Tengah ini menyumbang hampir 20% pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, PDRB-nya. Itu disumbang dari Lampung Tengah. Maka wajar kalau Lampung Tengah ini dinobatkan menjadi lumbung pangannya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Kemudian bicara prestasi, ini yang kemarin dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat Ya. dari lebih dari 500 kabupaten kota se-Indonesia. Lampung Tengah masuk 10 besar penilaian pembangunan daerah terbaik seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh kabupaten 10 Di Lampung? di Indonesia. Indonesia malahan ya. Kalau di Lampung pasti kita yang terbaik. Kemudian nasional kita 10 besar. Jadi ada 10 kabupaten terbaik yang meliputi capaian pembangunan secara makro yang saya sampaikan tadi, kemudian pengelolaan pemerintahannya, termasuk pelayanan publiknya. Wow. Nah ini alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita masih bisa memberikan yang terbaik dari tata kelola pemerintahan dan sebagainya. Artinya ada perubahan yang sangat signifikan ya Pak Imam ya? Betul. Oke, luar biasa ya Kak ya? Ya. Memang kita rasakan sebagai masyarakat juga banyak sekali perubahan yang kita rasakan di Kabupaten Lampung Tengah. Dan mungkin tadi kan sudah pencapaian ya Pak ya. Dalam pencapaian nggak mungkin sih kalau nggak ada yang namanya kendala. Betul. Pasti ada dong. Setiap pekerjaan itu ada yang namanya kendala. Nah, ini kendala seperti apa yang ditemukan Bapeda dalam menjalankan program kerjanya? Saya pikir tantangan ya, Betul. tantangan. Yang pertama, ini karena ya masyarakat harus tahu juga supaya ikut terlibat di dalam pembangunan. Karena pembangunan kan nggak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri ya, harus melibatkan masyarakat. Yang pertama itu stunting. Stunting. Tahu ya stunting ya? Betul. Ya, stunting di Kabupaten Lampung Tengah ini masih cukup tinggi, jadi 16%. Wow. 16,7%. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kalau kita 2045 ada yang disebut dengan Indonesia Emas? Betul, pernah dengar tuh betul. Pak ya, emang rencana Artinya Indonesia. kan 20 tahun lagi kita harus menyiapkan Lampung Tengah Emas. Iya. Bagaimana kita bicara Indonesia Emas kalau generasinya Stunting. stunting? Nah, ini tantangan nih, kendala. Kemudian yang kedua kaitan dengan infrastruktur. Nah, Nah, betul. ini cukup berat. Jadi hari ini jalan mantap kita, jalan kabupaten ini kan lebih dari 1000 km, 1119 km. Baru 50%-nya yang mantap. Iya. Nah, ini tantangan juga. Pembangunan bisa berjalan, ekonomi bisa bergerak kalau infrastrukturnya mantap. Ini tantangan. Dengan keterbatasan dana yang ada, dengan kebutuhan yang banyak, nah bagaimana bisa menghadirkan infrastruktur yang baik. Betul. Jadi kemudian yang ketiga itu dalam rangka menyiapkan sumber daya kita. Nah, ini jadi harapan lama sekolah atau rata-rata lama sekolah kita masih di angka 13,5 kurang lebih. Jadi kira-kira kalau di rata-rata SMP sumber daya kita. Di Nah, Lampung Tengah Pak ya? Ya, ini harus kita dorong gitu. Makanya ada kebijakan kita memiliki PSDKU Unila, pendidikan di luar kampus utama. Untuk yang pertama Lampung Tengah punya kampus negeri yang dibuka di Lampung Tengah. Itu yang kemarin lokasi di Kota Gajah. Udah buka Pak? Sudah buka. Tahun ini ada 2 kelas. Jurusan D3 Keuangan Perbankan. Belum ada S1 ya Pak ya? Belum. Jadi kita ingin tingkatkan sesuai dengan potensi tadi. Kita akan buka S1 Teknologi Hasil Pertanian. Wow. Nah, untuk menjawab industri kan, betul. dan potensi kita. Sesuai wilayah. Betul. Iya, dari mulai kesehatan, lalu juga infrastruktur sampai SDM itu semua digencarkan untuk tantangan ke depan ya Pak Imam ya. Menjawab tantangan ke depan. Jadi Lampung Tengah ini penduduknya 1,5 juta lebih, terbesar di Provinsi Lampung. Luas wilayah terbesar di Provinsi Lampung. Betul. Kita sebagai lumbung pangannya Provinsi Lampung, artinya kita harus serius nih mengelola pembangunan di Lampung Tengah karena dampaknya Lampung Tengah ini strategis terhadap
keseluruhan Provinsi Lampung. Betul. Nah, secara kasat mata kita kan masyarakat biasa itu tidak mengetahui daerah mana sih yang menjadi titik peta banyak yang mengalami stunting. Betul. Itu titik mana biasa yang boleh dijelaskan? Ya, kita ada 30 kampung. 30 kampung, kurang lebih ada 10 kecamatan yang sasaran stunting. Iya. Ya, ini sebenarnya kalau stunting itu hampir di semua wilayah ada. Nah, ini juga tanggal 7 besok kita akan ada gerakan serentak penanganan stunting melibatkan beberapa dinas terkait. Ada Dinas Kesehatan, PPKB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, melibatkan seluruh puskesmas, kader posyandu, kader pembangunan manusia yang ada di kampung. Jadi semua stakeholder termasuk swasta ini juga terlibat dalam penanganan stunting. Oke, ini dalam kegiatannya seperti apa itu kalau boleh? Ya, kegiatannya biasanya kita pengukuran tinggi badan, berat badan, penyuluhan gizi dan sebagainya. Oke, ini merupakan PR penting dan harus menjadi prioritas ya, Pak Imam betul. ya. Ada target khusus barangkali tahun berapa kira-kira stunting di Lampung ini selesai gitu? Ya, Betul. kalau target kita sesuai dengan RPJMD ya, jadi targetnya di tahun depan itu targetnya bisa 10,5. Jadi kita target penurunannya cukup ekstrim memang, cukup berat ya. Tapi harus ya dicoba. Dengan dukungan semua pihak mudah-mudahan bisa tercapai. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Nyantai di Kebon Jeruk, tapi setelah jeda berikut ini Pak Imam ya. Dan pemirsa Davika TV jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Masih di Nyantai di Kebon Jeruk. Bukan Kebon Jeruk biasa. Pemirsa Davika TV, kita masih bersama Pak Imam ya. Tentunya masih mengulas lebih jauh seperti apa pembangunan di Lampung Tengah. Betul. Nah, tadi kan sebelumnya juga Pak Imam sudah memberikan atau menyipil-nyipil nih program-program kerjanya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Imam kan sebagai kepala badan yang mengevaluasi, meneliti dan lain sebagainya ya Pak ya, mengawasi juga. Pandangan Pak Imam mengenai potensi di Lampung Tengah ini seperti apa sih Pak? Yang nantinya ke depan bisa membuat Lampung Tengah semakin maju, semakin berjaya lagi Pak? Ya. Saya kira potensi Lampung Tengah luar biasa ya. Betul. Jadi dari sektor ketahanan pangan, ini saya kira Lampung Tengah cukup strategis. Iya. Tapi tantangannya ini bagaimana ada dukungan dari pemerintah kaitan dengan stabilitas harga untuk para petani kita. Kemudian tantangannya bagaimana membangun infrastruktur yang berpihak kepada pertanian dan ketahanan pangan. Nah, ini harus kita support ya. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyiapkan sumber daya manusia. Ya, itu Jadi saya pikir penting, kunci sekali ya. Jadi anak-anak muda hari ini akan menjadi pemimpin hari esok. Wah, betul sekali. Jadi bagaimana kita menyiapkan sumber daya yang berkualitas, memiliki kompetensi dalam rangka regenerasi dan estafet kepemimpinan Kabupaten Lampung Tengah. Iya, betul. Ini tantangan. Jadi standar pelayanan minimal itu dalam rangka mensupport sumber daya yang berkualitas. Kemudian yang saya pikir tantangan berikutnya yaitu dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan. Oke. Ya, kita harus menjawab namanya digitalisasi pemerintahan. Ini nggak bisa kita hindarkan. Betul. Nah, jadi bagaimana pemerintahan yang berpihak pada pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang mudah diakses. Nah, ini saya kira kurang lebih seperti itu tantangannya. Tapi menurut penilaian Pak Imam sebagai kepala badan saat ini, sejauh mana sih pelayanan publik yang sudah diberikan kepada masyarakat? Ya. Beberapa kebijakan ini Mbak Ai juga seperti pernah menikmati juga. Betul. Pelayanan di mall, pelayanan publik Lampung Tengah ya. Udah testimoni ya Pak. Pelayanan yang cepat, gratis ya. Betul. Nah, ke depan ini harus kita tingkatkan, lebih dekat dengan masyarakat, lebih mudah dan harus didigitalisasi. Betul. Nah, ini tantangannya. Jadi bagaimana bisa memberikan pelayanan cukup dari handphone saja misalkan. Nah, ini tantangan ke depan. Oke, luar biasa. Memang ini menjadi salah satu hal yang harus dimiliki setiap kabupaten ya Pak ya, memiliki kenyamanan dalam untuk
membuat perizinan Ya. gitu kan, pelayanan supaya masyarakat juga lebih enak tuh kalau mau buka usaha dan lain sebagainya. Iya, betul. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, pesan deh buat masyarakat Lampung Tengah. Ya, untuk masyarakat Lampung Tengah ya berbanggalah ya, cintailah Lampung Tengah dengan segala potensi yang kita miliki. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan Lampung Tengah. Oke. Ya, karena Lampung Tengah cukup besar, pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Perlu kolaborasi dunia usaha, masyarakat, kemudian akademisi, termasuk generasi muda terutama karena menduduki jumlah yang cukup besar hari ini. Iya. Bagaimana generasi muda mulai peduli dan semangat membangun Lampung Tengah. Oke. Nah, ini menarik nih terakhir ya Pak ya. Ya, boleh. Tadi Bapak libatkan generasi muda, Ya. kan? Karena generasi muda saat ini kan ada yang disebut Gen Z, Pak. Ya. Seperti apa menurut Bapak peran Gen Z untuk membantu membangun Lampung Tengah, Pak? Gen Z ini punya kelebihan, Iya. kreatif. Betul. Nah, jadi kreatif, kemudian memiliki daya kritis. Nah, sekarang bagaimana kreativitas itu disalurkan dalam Iya. rangka memperkenalkan potensi Lampung Tengah. Potensi Lampung Tengah itu luar biasa dari aspek budaya, Betul. juga sangat beragam. Olahraga ya, Bapak. Olahraganya berprestasi. Nah, ini bagaimana bisa dikenal di masyarakat, kemudian bisa dikenal di dunia luar ya. Iya. Kemudian ya mereka harus mulai mencintai Lampung Tengah. Ya, berkontribusi di lingkungan terkecil paling tidak. Oke, luar biasa sekali ya, Pak Imam. Yes, sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali lagi dari Pak Imam ya. Betul. Sementara proses pembangunan yang ada di Lampung Tengah. Cuma Iya. keterbatasan waktu. Kita sudah sampai di penghujung acara Nyantai di Kebon Jeruk edisi hari ini. Ya, dan Iya. terima kasih Pak Imam sudah hadir, Terima kasih. meluangkan Terima kasih. waktu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, sebuah informasi buat masyarakat bahwa Lampung Tengah ini memang dalam proses pengerjaan pembangunan yang luar biasa ke Iya. depan. Iya. Baik, usai sudah kebersamaan kita di program Nyantai di Kebon Jeruk, bukan Kebon Jeruk biasa. Akhirnya saya Ambilan Saya Ayu Bonamana dan juga dan juga narasumber kita Bapak Imam Fatkur Roji. mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.